Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep kepemilikan dalam Islam. Secara pengertian, konsep kepemilikan adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditentukan oleh syara dalam bentuk perlakuan secara khusus terhadap harta tersebut yang memungkinkan untuk mempergunakannya secara umum sampai ada larangan untuk menggunakannya. Secara bahasa, kepemilikan itu berarti menguasai penguasaan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi. Secara definisi atau secara istilah, kepemilikan berarti adalah pengkhususan hak atas sesuatu tanpa orang lain dan dia berhak untuk menggunakannya sejak awal kecuali ada larangan syara. Larangan syara itu seperti apa? Yaitu seperti dalam keadaan gila atau dalam keadaan keterbelakangan akal atau idiot atau belum cukup umur ataupun cacat secara mental dan lain-lain sebagainya. Menurut Syekh Taqiyuddin Ad-Damhani, konsep kepemilikan itu berupa kepemilikan individu yang berupa bekerja, warisan, keperluan harta untuk mempertahankan hidup, pemberian negara, kemudian harta individu diperolehi tanpa berusaha, itu hibah, hadiah, wasiat, dan lain-lain. Yang kedua, konsep kepemilikan secara umum, yaitu bersama masyarakat, memanfaatkan suatu kekayaan, misalnya air, listrik, dan lain sebagainya, barang yang tidak mungkin dimiliki individu seperti danau, lautan, atau barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas atau perak dan lain sebagainya. Ada juga itu kepemilikan negara meliputi ghanimah, fai, kharaj, ikas, dan lain-lain sebagainya. Pemanfaatan kepemilikan itu dan pengembangan harta dan penggunaan harta dan juga distribusi kekayaan di antara manusia. Kemudian dari segi distribusi kekayaan, wajibnya muzaki memberikan kepada mustahik dan juga hak setiap warga negara. Pembagian harta negara, kemudian pemberian harta waris kepada ahli warisnya, kemudian larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya. Kemudian pengaturan kekayaan berupa pemanfaatan harta, kemudian pembayaran zakat, kemudian penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain. Kemudian memiliki harta secara sah, kemudian penggunaan berimbang dan kepentingan kehidupan. Kemudian ada keadaan atau pembagian harta tidak dimiliki ataupun tidaknya. Pertama, harta yang tidak dapat dimiliki dan dihakmilikan orang lain, seperti setiap milik umum seperti jalanan, jembatan, sungai, dan lain sebagainya. Dan kemudian harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan syariah. Kemudian seperti harta wakaf, harta baitul mal, dan lain-lain. Maka harta wakaf tidak bisa dijual atau dihibahkan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti mudah rusak atau biaya pengurusannya lebih besar nilai hartanya. Kedua, harta yang bisa dimiliki dan dihak milikan kepada lainnya. Kemudian ada habisnya hak milik. Nah, habisnya hak milik itu biasanya habisnya waktu pemanfaatan yang terbatas. Kemudian habisnya hak milik kedua adalah adanya rusak. Kemudian waktu guna sudah habis. Kemudian wafatnya pemilik harta resmi harta. Kemudian pemilikan atas barang saja, pemilikan manfaat perorangan atau hak pakai saja, itu ada 5 hal yang menyebabkan hak pemilikan manfaat. Pertama, peminjaman. Kedua, sewa. Ketiga, wakaf. Keempat, wasiat. Dan kelima, ibahah. Jenis-jenis pemilikan. Pertama, ada yang tam atau sempurna. Jadi kepemilikan seperti ini atas sesuatu yang sekaligus dapat memanfaatkannya, atau si pemilik berhak atas seluruh hak-hak syar'i. Kemudian yang kedua adalah nakis atau tidak sempurna. Itu bisa hanya memiliki ataupun punya hak pakai. Nah, itu biasanya pada hak pakai pada barang tidak bergerak seperti rumah ataupun tanah. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.